Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita perhatikan pembacaan Alkitab kita yang mana dimulai dari hari Minggu sampai kepada hari ini, masih terus membahas mengenai korban, yang dimulai dari korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Semuanya itu terdapat di dalam kitab Imamat. Bapak Ibu Saudara terkasih, perlu untuk diketahui bersama, kitab Imamat merupakan buku panduan atau acuan yang digunakan oleh para imam yang ada pada saat itu untuk dapat membimbing dan juga mengarahkan kehidupan umat Israel yang ada pada saat itu untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kesempatan ini pembacaan Alkitab dalam ibadah keluarga mau membahas tentang korban penghapus dosa, yang mana karena adanya dosa yang dilakukan membuat Allah tidak berkenan atas perilaku umatnya, sehingga untuk dapat memperbaikinya harus ada cara yang dilakukan oleh umat yang ada pada saat itu agar dosa mereka dihapuskan dan juga diampuni. Lalu cara apa yang harus dilakukan oleh umat Israel yang ada pada saat itu? Umat Israel yang ada pada saat itu harus mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda. Tentu saja mereka dipandu oleh para imam. Lalu apakah ketika mereka mencari dan menyerahkan lembu tersebut kepada para imam, sesudah itu dosa mereka dihapuskan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara terkasih. Harus ada cara-cara lain yang dilakukan oleh mereka yang ada pada saat itu agar dosa mereka dihapuskan. Yang pertama, mereka memang harus mencari dan juga menyerahkan lembu tersebut kepada para imam yang ada. Yang kedua, diserahkannya juga bukan di sembarang tempat, Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi mereka harus menyerahkannya itu ke depan kemah pertemuan. Di depan kemah pertemuan sudah ada ataupun sudah hadir para tua-tua yang harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu tersebut. Setelah mereka meletakkan tangan, para tua-tua tersebut harus menyembelih seekor lembu jantan. Secara otomatis, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika seekor binatang itu disembelih, akan mengeluarkan yang namanya darah. Darah yang keluar inilah yang dipakai oleh imam yang sudah diurapi untuk masuk ke dalam kemah pertemuan. Imam yang sudah diurapi ini membawa sebagian darah dari lembu yang sudah disembelih ke dalam kemah pertemuan. Kemudian di dalam kemah, imam tersebut mencelupkan jarinya dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Selanjutnya darah itu dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah dan selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Segala lemak yang dikhususkannya dari lembu itu dibakarnya di atas mezbah. Dengan begitu, setiap umat Israel mendapatkan yang namanya pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih, lalu apakah
ketika sudah melakukan hal-hal tersebut, sudah menjamin bahwa umat Israel tidak lagi hidup dalam dosa dan selamanya hidup dalam kebenaran bahkan kekudusan? Dalam hal ini secara jujur saya tidak yakin. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena yang namanya manusia, kita tetap saja penuh dengan yang namanya kekurangan dan juga keterbatasan. Bahkan manusia tidak ada yang sempurna. Terkadang kita ingat untuk hidup seturut kehendak Tuhan, tapi terkadang juga kita lupa harus melakukan yang namanya perintah Tuhan. Dengan melihat keadaan yang terjadi, akhirnya Allah sebagai pencipta dalam kehidupan ini tidak lagi meminta ataupun menyuruh seekor lembu jantan yang muda untuk dipersembahkan, melainkan Allah yang mengambil tindakan secara langsung. Tindakan langsung yang dilakukan oleh Allah adalah mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk hadir dalam dunia dan untuk dapat menebus manusia dari dosa yang dilakukan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, perlu untuk saya ingatkan kembali, masih banyak orang percaya yang keliru akan penebusan yang Yesus lakukan. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena sebagian besar orang percaya selalu mengatakan bahwa Yesus Kristus hadir dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Yang benar adalah Yesus Kristus hadir untuk menebus manusia dari dosa, bukan menebus dosa dari manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, keselamatan Allah sediakan untuk kehidupan kita, bukan untuk dosa, sehingga keselamatan itu disediakan. Selaku umat percaya, tentu kita bisa melihat, menyadari dan merasakan bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Cinta yang Allah berikan kepada saya dengan Bapak Ibu Saudara terkasih itu sangat tulus, tidak ternilai oleh apapun dan tidak terbatas dalam kehidupan ini. Dengan begitu, sebagai umat yang telah ditebus dan diselamatkan, dan umat yang telah diberikan akal sehat oleh Allah, masa iya kita harus hidup terus di dalam dosa? Tentu saja tidak. Karena kita sudah merasakan betapa Allah itu mencintai kehidupan kita. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh setiap kita selaku umat percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Allah? Izinkanlah saya dalam hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih untuk memberikan masukan, dan saya akan menyebutnya di dalam beberapa poin penting. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, belajarlah untuk menyadari, merasakan, dan juga mengingat bahwa kasih Allah itu sangat tulus kepada kita, sehingga mau menebus dan menyelamatkan kita dengan menghadirkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita selaku umat percaya. Sehingga dengan adanya penebusan dan keselamatan yang diberikan, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan juga damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, belajarlah untuk hidup tidak mementingkan diri sendiri atau kita mengedepankan yang namanya rasa ego kita. Contoh, ketika kita ada masalah dengan sesama atau ada masalah dengan keluarga kita sendiri, karena kita merasa diri kita yang benar, sehingga kita tidak mau disalahkan dan kita tidak mau untuk mengalah.
Jangan lupa Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa mereka yang mengalah belum tentu kalah dalam kehidupan ini. Tapi karena kita punya ego yang sangat tinggi, sehingga membuat kita akhirnya menyimpan dendam, lalu memaki, lalu marah dan lain sebagainya, sehingga kembali lagi kita melakukan dosa. Kemudian contoh lainnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masih berada di dalam masa pandemi, yang mana setiap kita dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Namun karena rasa ego kita yang dimiliki tersebut, terkadang membuat kita merasa bosan di dalam rumah, merasa kecewa dan juga merasa sedih. Seakan-akan ruang gerak kita terbatas karena perilaku ataupun karena himbauan dari pemerintah, yang mana mengharuskan setiap masyarakat harus berada di dalam rumah. Mungkin kita merasa bahwa karena masa pandemik ini saya tidak bisa berjumpa dengan keluarga saya, atau saya tidak bisa berjumpa dengan kerabat kerja saya, atau saya tidak bisa berjumpa dengan rekan-rekan sepelayanan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ingatkah kita akan perjuangan mereka yang sampai sekarang ini ingin memperoleh bahkan mengalami kesembuhan? Ingatkah kita dengan para tenaga medis, yakni dokter dan juga juru rawat, yang terus berjuang sampai hari ini untuk memutus mata rantai virus corona? Kalau Bapak Ibu Saudara terkasih mampu untuk mengingatnya, maka sikap untuk mementingkan diri sendiri harus dihilangkan dalam kehidupan ini agar tidak menimbulkan dosa. Dan yang terakhir, belajarlah untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, karena Allah kita boleh memperoleh yang namanya penebusan dan juga memperoleh yang namanya keselamatan. Sebagian besar umat Kristen, bahkan juga para pelayan Tuhan sendiri, suka lupa untuk berterima kasih dan suka lupa untuk bersyukur akan penebusan yang boleh diberikan Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai wujud nyata atau sebagai bukti nyata bahwa kita ini tahu berterima kasih dan tahu untuk bersyukur kepada Allah, adalah belajarlah untuk bersikap tanggung jawab dalam kehidupan ini. Tanggung jawab di dalam perkataan, tanggung jawab di dalam pemikiran, tanggung jawab di dalam perasaan, dan tanggung jawab di dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Dengan begitu kita mampu menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih dan tahu bersyukur. Lalu apakah ini hanya saya sarankan kepada jemaat terkasih? Saran saya bukan hanya kepada jemaat terkasih, melainkan juga kepada rekan sepelayanan saya sendiri, yakni para pendeta, penatua, dan juga diaken yang ada. Mengapa? Karena terkadang kita hanya berani dan juga mampu untuk mengomentari, bahkan berkhotbah di hadapan umat, tetapi lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, teruslah mengingat akan penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dan teruslah hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan begitu, baik saya dengan Bapak Ibu Saudara terkasih bisa mengurangi
bahkan menghilangkan dosa tersebut dalam kehidupan kita selaku umat percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat menerima penebusan yang telah Tuhan berikan. Selamat berdamai dengan sesama agar tidak lagi melakukan dosa dalam hidup ini, dan selamat menerima damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan mengurapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kehidupan ini. Amin untuk firman Tuhan.